selain minyak katsiri Bu, kalau di Indonesia sendiri ini bisa menjadi penghasil bahan baku apa sih Bu untuk kosmetik sendiri? Ya, kalau kosmetik sih kita tahu dari warna-warna kan ya. Kita punya misalnya apa namanya kunyit sekalipun kan kunyit atau ada tepung-tepungan kita buat jadi masker, bengkuang jadi masker gitu kan ya. Beraneka macam buah-buahan itu, buah-buahan tropis itu bisa kita jadikan masker dan juga bisa jadi pewarna untuk eh, buat kosmetik, mau itu pelembab. Karena ada tuh dari kosmetik des itu ada dia berbasis riset, ketemu nih misalnya eh, pepohonan dari daerah Kalimantan. Ternyata ada unsur yang bisa membuat apa kulit lebih halus ini, nah Lembab, itu lebih ya. lembab. Terus itu dikembangkan, riset, kemudian ternyata oh iya benar nih ada unsurnya nih, unsur apakah dia gitu ya, unsur taninnya kah, unsur apa. Nah kemudian diproduksi. Nah itu kan kita membranding produk itu kan dengan menonjolkan ininya kan, apa namanya, apa ya, manfaatnya kan. Manfaat. Oh kita ini dibentuk dari VCO mungkin ya kan ya, ada kita punya kelapa banyak kita olah menjadi VCO, virgin coconut oil, itu juga bahan dasar nih, bahan baku untuk parfum kah, body lotion, skincare yang lain. Begitu juga dari yang kosmetik des yang saya sampaikan di awal itu basisnya apa namanya pohon-pohon ada di hutan-hutan Kalimantan, terus diolah, terus dia bisa jadi apa, day cream kah, night cream yang memang eh, kemanfaatannya lah, fungsinya, fungsional dari si bahan itu memang ingredient itu jadi menonjol. Tapi memang melihat peluang Indonesia ini sebagai negara tropis ya Bu ya, ini banyak tanaman-tanaman yang memang ternyata cocok juga untuk dipakai di kulit tropis Bu. Betul betul Seperti ya. mungkin misalnya Centella asiatica, itu sekarang sudah dipakai di berbagai macam produk-produk skincare pelembab yang memang cocok di Indonesia. Nah itu kalau misalnya melihat peluang seperti itu, ini kerjasama lintas sektornya ini seperti apa Bu? Ya. Mungkin dengan para riset atau seperti apa Bu? Nah, jadi memang kalau untuk menjadikan dia produk komersil kan memang ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Kalau untuk kosmetik ini sendiri memang ada yang namanya izin edar. Nah, izin edar itu yang menerbitkan BPOM. Jadi kami dalam kegiatan kita penumbuhan wirausaha baru ataupun dia sudah punya usaha nih berbasis misalnya rumput laut kah gitu ya. Terus bahan-bahan apa? Nah, ini tantangan selanjutnya bagaimana dia mendapatkan izin edar. Nah, untuk itu kami ini dengan BPOM dari awal nih. Dari awal ketika kami mengedukasi pelaku-pelaku usaha itu dari awal si BPOM udah kita ajak. Jadi ketika dia memverifikasi lah kegiatan usaha yang ada di perusahaan itu sudah terinfo. Untuk mendapatkan CPKB ini dia harus punya apa, persyaratannya apa. Jadi waktu untuk mendapatkan izin edarnya lebih singkat. Kemudian sekarang kan yang sedang tren kan, bagaimana kita mengambil ceruk pasar untuk kaum muslim dengan ada sertifikat halal. Nah, Itu ini seperti juga apa Bu? kosmetik ini juga di Indonesia kan kalau secara peraturannya berlaku wajib itu nanti tahun depan, Oktober tahun 2026. Nah, untuk menuju ke sana sebenarnya kami juga dengan BPJPH gitu ya, Kementerian Haji sekarang nih. Kementerian Haji juga, terus kebetulan di Kementerian Perindustrian ada pusat industri halal. Jadi kita mengedukasi pelaku-pelaku semua yang sudah punya produk segera mungkin mendapatkan sertifikat halal. Karena ini sebagai instrumen lah, instrumen kita untuk berjualan lebih lebih apa namanya, lebih baik lagi, terutama untuk pasar-pasar yang memang kita tahu di sana penduduk muslimnya banyak. Contoh untuk negara Timur Tengah gitu ya. Ya. Sekalipun di kita juga kita harus mengedukasi seperti itu karena kita tidak ingin konsumen kita beli produk impor contohnya ya, tapi karena tidak dilengkapi sertifikat yang benar kan masyarakat nggak paham mana yang produk legal, mana yang ilegal. Ternyata begitu dipakai di kulit
berbahaya gitu ya. Karena kan ini langsung dipakai. Sementara kita kosmetik itu secara SNI wajib belum SNI wajib. Jadi instrumen kita untuk melindungi konsumen ya satu-satunya jalan ya sertifikat halal. Kan dan BPOM itu karena pengalaman saya sendiri memang kalau untuk yang BPOM memang dari sisi standarnya dia memang sesuai dengan persyaratan kesehatan kulit terutama karena ini pemakaiannya dalam jangka waktu lama. Karena yang namanya kosmetik pasti kalau sudah cocok pasti akan pakai itu terus-terusan kan. Nah, kita nggak harapkan dalam jangka waktu pemakaian lama kosmetik ini berakibat fatal untuk kesehatan kita. Untuk itu memang dengan izin Berarti di edar. tahun depan ya Bu ya itu Tahun sudah depan mulai wajib. udah wajib. Jadi kalau wajib itu Mbak, ketika dia tidak ada sertifikat halalnya, dia tidak boleh beredar. Beredar di Kalau masyarakat. ada, iya, kalau ada ketahuan itu akan diambil, ditarik lah dari pasar sebenarnya itu.